Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh itu. Kedatangan Yesus bukan untuk membawa ajaran baru yang berbeda dengan ajaran Musa atau untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, melainkan untuk menggenapi nubuat para nabi sebagai penebus Israel dari kutuk hukum Taurat, yaitu kutuk yang telah menimpa Israel selama berabad-abad akibat tidak setia melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Yesus menyeru umat Israel yang sedang berdosa itu untuk bertobat kepada Tuhan Allah Abraham atas pengkhianatan nenek moyang mereka terhadap perjanjian lama di Gunung Sinai dengan bersumpah setia terhadap perjanjian baru. Isi dari perjanjian yang baru tetap sama dengan perjanjian lama, yaitu kesediaan Israel mematuhi ke-10 firman Allah yang tersimpul ke dalam 2 hukum utama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah sumber seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Perjanjian baru sebagai dasar bagi Tuhan Allah Abraham untuk menolong umat Israel yang telah mati terkubur dalam keputusasaan dengan membangkitkan Yesus Sang Mesias, seorang anak manusia yang akan menyatukan tulang belulang bangsanya, memberikan harapan, keberanian, dan kabar gembira bahwa kerajaan Allah sudah dekat, sudah di ambang pintu. Dengan Ruhul Kudus, Sang Mesias mampu membangkitkan semangat bangsanya yang telah lumpuh, menghapus bilur kemusyrikan, menyembuhkan penyakit buta, dan tuli akan firman-firman Allah, sehingga umat Israel kembali menjadi bangsa yang unggul. Yesus Kristus melaksanakan misi mesianiknya mengikuti fase perjuangan seperti yang dilakukan Musa, yaitu fase iman, eksodus, dan penaklukan. Fase pertama dimulai dengan melakukan pekabaran, seruan pertobatan, dan pembinaan keimanan, penyembuhan penyakit rohani secara selektif untuk membentuk kader awal yang tangguh. Selanjutnya, pekabaran secara terang-terangan. Ada yang percaya dan mengikuti Yesus, dan banyak pula yang mengecamnya, terutama dari masyarakat dan pemuka-pemuka agama yang buta akan firman Allah dan nubuatan para nabi. Pada fase awal ini, Yesus melarang para pengikutnya melakukan bentrok fisik dengan orang-orang yang memusuhi mereka. Namun, pewartaan kerajaan Allah tidak boleh dihentikan.